Tadi aku sudah ngopi ya. Biar mata lebih melek sedikit cuy. Oke. Sekarang aku mau lanjut ke arah jembatan Tukat Bangkung ya cuy. Kenapa aku pengen kesana lagi ya, ini karena aku kayak pengen merasakan kembali aura di jembatan Tukat Bangkung ya cuy. Soalnya kemarin ada kejadian lagi cuy. Kejadian orang bundir ya, itu loncat dari atas jembatan cuy. Padahal 2 minggu sebelum kejadian ini ada kejadian gitu. Itu korbannya bapak-bapak ya cuy. Kalau yang sekarang ini korbannya itu perempuan masih muda ya. Waduh, kasihan sebenarnya cuy. Nah, katanya di sana tuh auranya memang magis sekali ya kalau di jembatan Tukat Bangkung itu ya. Wah, aku malah merindingin ya. Sebenarnya aku ini orangnya penakut cuy, cuman ya suka aja membahas yang seperti itu ya. Oke, kita ke arah sini cuy, ke arah jembatan Tukat Bangkung. Wah, BTW di sini jalannya rusak cuy. Ini kayak ini. Waduh. Tapi di sini pemandangannya sudah pasti super banget. Jalanannya di sini kayak keripik tempe ini. Garing ini jalannya ini. Renyah banget cuy. Rame orang pada liburan ini ya. Ada orang nikah ini. Ini mobil Alphard ini. Alphard ya namanya. Wih. Ya. Wow, pemandangannya coy. Ini dari tadi jalanan macet banget ya. Itu rombongan orang nikah ya coy. Memang sekarang itu lagi musim orang nikah ya coy. Kalau kata orang Balinya itu hari baiknya mau nikah itu ya ini, sekarang ini ya. Macet, terus jalanan rusak juga tadi. Pemandangannya di sini benar-benar Yahud and Cihuy banget sih. Di situ bagus banget sih ya. Pegunungan yang sangat indah. Wah. Aku malah lihat gunung, hampir aja aku ketemu jalan lubang aja. Wih, ini kecelakaan nih loh. Ini kebetulan cuacanya super asik ini ya. Wow. So my friends, lihat nih pemandangannya di sini sangat-sangat luar biasa sekali, indah sekali cuy. Ayo, siapa yang masih diam di rumah aja nih hari Minggu? Udah nggak ada hujan loh. Masa San Mori-nya di sana-sana aja. Kita San Mori lah, kapan-kapan tuh yang jauh-jauh itu kan kayak gini nih. Enak banget coy. Sejuk banget di sini cuy. Langit biru, pohonan hijau.
serandom itu di sini cuy. Asik banget cuy di sini cuy. Ini aku sendirian aja cuy. Biasanya aku kan sama boncengers ya, sama cewek aku nih. Cuman dia lagi ada acara, jadi aku sendiri aja ini. Wah, oh iya, ini aku tidak melanjutkan episode Red and Culinary Good ya, karena aku lagi diet ini BTW. Aduh, nggak terasa cuy. Ini hari raya terus ya. Hari raya, ini bentar lagi juga mau hari raya Hindu di Bali kan. Nah, kemarin nyepi tuh BB ku naik drastis tuh hampir 4 kilo cuy. Waduh, makan terus kan. Baru aja aku turun kemarin tuh 18 kilo cuy. Ini entah nggak terasa banget cuy. Udah tiba-tiba naik 4 kilo. Waduh, jelek banget lo gendut cuy. Ini aku lagi mengurangi ini ya, mengurangi yang berminyak, santan, gula. Tapi tadi aku beli kopi sih, kopi susu cuy. Ada gulanya itu. Ya makanya aku nggak jadi beli makan ya. Kayaknya tadi udah kena gula soalnya. Balik lagi nih ya ngomongin jembatan Tukat Bangkong ya. Ini aku ngasih tahu info tuh berdasarkan data ya, berdasarkan data dan berita yang aku baca di beberapa sumber itu. Dalam kurun waktu 1 tahun itu sudah ada 5 kejadian orang bundir di sana cuy. Yang pertama tuh ada ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh loncat dari sana, itu korbannya dari Buleleng. Nah, terus yang kedua itu ada tentara kalau nggak salah ya, tentara itu gantung diri di sana cuy. Aduh. Yang ketiga ada kakak beradik itu ya yang loncat dari sana. Entah apa masalahnya, tapi biasanya sih faktor ekonomi sih ya. Kalau yang kakak adik itu ya katanya sih faktor ekonomi. Itu kakak sama adiknya tuh dilempar cuy. Lempar dari atas jembatan, terus kakaknya nyusul loncat. Itu keduanya meninggal cuy. Ya iyalah cuy, itu berapa meter itu cuy, jembatan tertinggi di Bali loh. Aduh, ngeri banget sih. Terus yang keempat itu waktu Pak Pol itu ya, yang loncat juga di sana cuy. Nah itu aku nggak tahu ya apa penyebabnya kok bisa sampai loncat sampai bundir gitu. Yang jelas waktu itu aku lagi ride ke sana sama cewek aku ya, ride ke sana. Terus beberapa jamnya kejadian gitu. Wah itu nggak nyangka banget aku cuy. Dan yang terakhir itu yang beberapa hari lalu, kalau nggak salah 4 atau 3 hari yang lalu, kejadian lagi itu. Cewek itu ya, itu dari Buleleng. Yang kakak adik itu dari Buleleng juga. Waduh. Itu baca di berita sih katanya yang terakhir ini loh, yang cewek ini katanya sih karena pinjol sih katanya. Ada adiknya itu yang bunuh diri itu punya hutang di pinjol. Mungkin karena gimana ya, tapi
Ada beberapa isu juga sih, katanya diputusin pacar lah segala macam gitu. Tapi ini beritanya simpang siur. Tapi aku baca berita, baca di beberapa media gitu, katanya sih memang karena pinjol. Pinjol tuh pinjaman online cuy. Ini berselang 2 minggu loh ya. Berselang 2 minggu pasca kejadian Pak Pol yang loncat itu, udah ada yang loncat lagi di sana. Terus tadi aku baca berita lagi, pemerintah setempat bakal pasang CCTV di areal jembatan Tukar Bangkung ya. Bakal ada CCTV-nya cuy. Selain CCTV apalagi ya, kayaknya ya nggak tahu sih, kayaknya bakal ada apa lagi. Mungkin akan dilakukan beberapa pengamanan lah di jembatan itu ya. Mungkin larangan-larangan untuk berhenti di tengah jembatan gitu. Mungkin memang harus ada satgas sih, satgas yang menjaga gitu kan untuk jembatan ini gitu. Jadi jembatan itu tuh aman gitu. Tapi kita doakan ya memang apapun masalahnya, kita tidak membenarkan sekali ya yang namanya mengakhiri hidup ya. Kita mengakhiri masalah dengan cara mengakhiri hidup itu bukan solusi yang terbaik itu. Kita di Bali itu kan percaya sekali sama yang namanya karma. Karma yang utama. Kalau kita mengakhiri hidup kita, kalau di Bali namanya ulah pati ya. Kita itu apa ya namanya? Amal dan ibadah kita selama kita hidup itu gak akan diterima cuy kalau kita ulah pati. Terus berharap bisa bereinkarnasi kembali itu butuh waktu beribu tahun gitu ya, kalau aku baca di beberapa sumber sih di internet. Butuh waktu beribu-ribu tahun supaya kita bisa bereinkarnasi kembali ke dunia cuy. Makanya ulah pati itu tidak dibenarkan, dosa cuy. Sekarang kita hidup nih, kita baik kan sama orang, kita sering menolong orang, yang jelas kita selalu berada di jalan dharma gitu. Tapi ketika ada masalah, kita punya mental selemah itu dan akhirnya mengakhiri hidup gitu. Wah rugi banget sih, bener. Jujur ya, aku juga pernah punya masalah. Masalahku banyak cuy. Apalagi aku anak tertua kan di keluarga. Aku saudara perempuan, aku paling tua gitu. Aku yang paling menopang segala beban di rumah, beban orang tua dan beban adik-adikku, aku yang menopang. Tapi aku nggak pernah sama sekali putus asa cuy. Ya pernah sih aku ngerasa mungkin jenuh kan, putus asa, tapi aku selalu jalan dengan baik aja. Aku selalu lihat orang tuaku, aku selalu lihat perjuangan mereka dulu bagaimana sampai aku ada di kayak sekarang. Aku lahir dengan sehat, aku tumbuh besar dengan sehat, dengan berkecukupan, makan yang sehat, tanpa kekurangan sedikit pun gitu cuy. Kalau aku sih mikir ya, tumpuannya apa? Tumpuannya udah pasti orang tua sih, keluarga ya. Untuk melakukan hal yang kayak gitu tuh, aku benar-benar mikir banget cuy, bener. Karena yang menguatkan kita itu keluarga sih. Menurutku pasti keluarga cuy. Oke, ini aku sudah sampai di jembatan Tukar Bangkung ya cuy. Ini dia. Ini nggak ada yang berhenti di sini cuy. Kayaknya sih nggak dikasih ya. Di mana ya kejadiannya tuh? Kayaknya di sini sih. Di sini sih kejadiannya. Dia duduk di sini kalau nggak salah. Ya. Di sini kejadiannya kawan.
Wow, sumpah ini jembatan ngeri cuy. Coba deh pikir-pikir bro, jembatan setinggi ini bro, kamu loncat dari sini, ya Tuhan. Waduh, aku ngerasain banget ya auranya di sini, memang benar-benar sakral ya pasca kejadian kemarin itu cuk. Oke, kayaknya aku bakal lanjut ya. Soalnya ini kayak gimana ya cuk, aku tuh orangnya gampang banget ngerasain aura yang mistis gitu. Jadi aura, aku ngerasain sesuatu yang nggak enak aja gitu kan. Sekarang aku lanjut jalan dulu. Ini jantungku berdebar loh coy kalau ada di sana tuh. Wah, tinggi banget coy. Wow, itu dia loncat dari atas itu cuy. Waduh. Wow, aku nggak bisa bayangin ya. Wah,